kita akan mencoba untuk memodifikasi dari kode program yang berkaitan dengan gerak benda jatuh dengan hambatan ini yang mula-mula menggunakan metode Euler. Kita akan coba modifikasi dengan menggunakan metode Feynman-Newton. Seperti yang Anda lihat pada tampilan kanan atas di algoritma, bahwa step yang pertama tidak mengalami perubahan, yaitu menentukan kondisi awal. Ya, kondisi awal dari program ini sudah sama dengan yang lalu. Agar ini nanti dapat kita modifikasi, kita simpan dulu file ini, save as di sini dengan nama GJ gerak benda jatuh dengan hambatan menggunakan metode Feynman-Newton. Oke, saya ubah. Ya, ini yang pertama saya tutup dulu. Oke. Nah, saya akan memodifikasi ini. Nah, langkah yang kedua kita melakukan loop. Langkah yang ketiga kita menghitung A kita membutuhkan Y awal dan V awal dalam metode Feynman-Newton. Kebetulan yang ini Vn, Vy dalam kode program ini adalah menyatakan dari V numerical pakai Euler, Yn itu yang posisi pakai Euler. Kita akan coba juga menambahkan di sini V Feynman-Newton misalnya Vn sama dengan V mula-mula dan Y Feynman-Newton sama dengan Y mula-mula. Oke. Ya, langkah yang pertama kita hitung dulu A. Nah, ini kebetulan yang untuk metode analitik ini adalah Euler, ya, ini Euler. Kemudian kita akan mencoba untuk Feynman-Newtonnya di sini ya. Kita Feynman-Newton itu kita menghitung A. Saya sebut sebagai A mula-mula, itu A dari Feynman-Newton itu misalnya A Feynman-Newton sama dengan K, V-nya V Feynman-Newton ya, Feynman-Newton kuadrat dibagi M min G. Nah, ini udah ada langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, sudah kita hitung. Kemudian kita outputnya adalah output TVY. Kebetulan kita sudah punya ini AN. Nah, ini kita coba format juga ya. Formatnya yang AN-nya juga kita buat dalam bentuk ini numericalnya. Ini miliknya A-nya, ini milik dari metode Euler ya. Kita akan tambahkan di sini untuk V dari Feynman-Newton, kecepatan Feynman-Newton dan Y Feynman-Newton. Ya, di sini ya. Ini V Euler, ini kita sebut dengan V Euler, kemudian kita tambah di sini V untuk Feynman-Newton. Ya, di sini nanti biar gampang V Feynman-Newton, kemudian Y juga kita tambahkan untuk Y Feynman-Newtonnya. Sini saya kopikan aja sebagai output. Ya, Y Feynman-Newton. Ya, V Feynman-Newton dan Y Feynman-Newton sudah ada. Inilah T0 sebelum kita update ya. Sebelum kita update kita sudah ada Y untuk Y Feynman-Newtonnya. Kita tambahi di sini A, ini nanti biar ini A numerical Euler ya. Euler ini V Euler satuannya meter per sekon. Ini kita tambahi yang setelah inilah V Feynman-Newton ini 10 juga. VA relatif errornya error relatif untuk V Euler ya, V Euler, kemudian Y numerik
satuannya meter, ini Y Euler ya, Y Euler. Kemudian kita tambah untuk Y Feynman Newton juga satuannya sama. Kemudian ini adalah Y analitik, kemudian analitik, kemudian error Y Euler ini dalam persen. Oke, sementara ini dulu, nanti kita tambahi headernya. Kemudian langkah berikutnya kita harus menghitung Y half-nya. Y half-nya berapa, gitu kan? Y half itu seperti yang dalam ini. Y half itu sama dengan Y setengah langkahnya sama dengan Y mula-mula. Y mula-mula itu Y Feynman Newton, kemudian ditambah dengan V Feynman Newton dikalikan dengan H dibagi 2. Itu kan? Oke. Kemudian untuk V half-nya, V setengah langkahnya sama dengan V Feynman Newton ditambah dengan A-nya adalah A mula-mula, A Feynman Newton, berarti ya, A Feynman Newton dikalikan dengan H dibagi 2. Oke, ini metode Feynman Newtonnya ya. Ini penting untuk dilakukan, dipahami. Kemudian setelah itu langkah yang ketujuh, kita akan mencoba untuk menghitung A half-nya ya. A half-nya. A half itu sama dengan, berarti ya sama dengan ini, cuma isinya bukan tapi V-nya sudah V setengah. Ingat ya, di sini A half itu berkaitan dengan V-nya V half, karena kebetulan A-nya percepatannya fungsi dari kecepatan. Ini V half. Ya, udah. Oke, A-nya udah ketemu. Nah, sekarang kita akan mengupdate atau mencari nilai Y-nya. Y sekarang, Y Feynman Newton sama dengan Y mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan V half. V setengah langkahnya kan? Itu. Sedangkan V Feynman Newton sama dengan V Feynman Newton sebelumnya ditambah dengan H dikalikan dengan A yang half. Nah, A half. Yang ini metode Euler, yang bawahnya biar nggak apa-apa, biar nanti tetap ada di sana. T-nya di increment sama. Nah, ini sudah, menurut catatan ini mestinya sudah selesai. Kita akan cek apakah ada masalah di programnya. Kalau ada masalah tinggal kita perbaiki. Jadi kalau Anda membuat kode program itu kalau ada salah itu biasa. Jadi jangan panik untuk memperbaikinya, gitu ya. Coba kita lihat seperti apa. Kita run, kemudian kita run ini, kita GBCH Feynman Newton, hasilnya apakah muncul apa tidak. Nah, ternyata sudah muncul nih. Ternyata sudah muncul. Kalau kita lihat, ini kita kopikan saja dalam Excel atau LibreOffice Calc misalnya. Ini ya, ini saya copy, saya masukkan ke LibreOffice di sini ya. Kita simpan. Nah, kita akan mencoba membandingkan. Ini kan error relatif ya, error relatifnya. Ini V analitik, satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini errornya. Oke, ini error relatif untuk V Euler. V
V Euler ini adalah error Y-nya, posisinya menggunakan metode Euler. Nilainya sekian, segini ya, seperti ini. Atau agar ini enak, saya pindahkan saja error V, error Y-nya kita pindahkan saja di sini ya. Kemudian kita hitung, coba menghitung error relatif untuk V dengan menggunakan Feynman-Newton ya. Feynman-Newton ini juga 99%. Kemudian error relatif untuk Y-nya kita akan coba hitung di Excel ini. Nanti kita juga bisa plot sama sebenarnya. Oke. Sama dengan berarti error relatifnya apa itu? Kita lihat error relatif untuk V Feynman-Newton berarti V ini dikurangi dengan V analitik dibagi dengan V analitik kali 100%. Ya, jadi 100 dikalikan dengan ini nilai absolut ya. Ini ya. Ini adalah nilainya dalam bentuk persen. Mungkin gini. Kemudian ini yang error relatifnya juga sama untuk Y Feynman-Newton min Y analitik dibagi Y analitik. Ini juga 100%, kita akalkan 100 dikalikan dengan nilai absolutnya biar positif dan negatif sama. Kita mengambil besarnya saja. Nah, di sini coba kita lihat. Oke. Nah, kita akan coba membandingkan errornya apakah lebih bagus apa tidak. Ini kita buat grafiknya aja biar lebih gampang kita memahaminya. Line saja ini ya, mungkin line kita buat seperti ini. Nah, yuk kita coba lihat, pahami betul errornya ya, errornya. Kalau kita lihat yang warna merah itu adalah error V untuk metode Euler. Kalau kita lihat metode Euler dengan menghitung V ya, menghitung V, ada error di mana error paling maksimum itu sekitar 0,8an lebih ya, 0,8 berapa, hampir 9. Kemudian dia akan menurun sesuai dengan stepnya, waktunya. Kalau kita lihat Y-nya, error Y-nya, Euler juga ini yang warnanya biru. Ini juga cukup besar ya. Sini kemudian dia turun dan dia akan memiliki error yang hampir sama terus di sini. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan error V-nya untuk metode Feynman-Newton yang warna kuning. Ini memang ada errornya tapi kecil, cukup kecil. Kemudian jika semakin kecil, naik, turun, naik, turun, ini hilang sampai 0 semua. Demikian halnya kalau untuk yang error untuk Y hampir mendekati 0. Ya, hampir mendekati 0. Nah, dengan menggunakan Feynman-Newton ternyata terbukti bahwa perhitungan kita untuk menghitung V kecepatan dan Y posisi apabila diketahui fungsi geraknya A percepatannya, maka ternyata errornya jauh lebih kecil, jauh lebih stabil dibanding dengan menggunakan metode Euler. Oleh sebab itu, kedepannya kita akan menggunakan metode Feynman-Newton ini untuk membahas berbagai macam persoalannya. Apakah ini dapat kita tampilkan dalam plotting grafiknya? Ya bisa juga kita tampilkan, nggak ada masalah. Ya, coba kalau ini kemarin kita juga sudah membuat plottingnya. Ini membuat plotnya. Ya, ini plotnya kita akan coba modifikasi.
saya kopikan aja di sini nanti, save as metode Feynman Newton 02 ini untuk plot ya, plot di sini. Oke, ini saya kopikan beberapa ini biar lebih gampang. Ininya ini untuk saya tambahi untuk Y Feynman Newton, Y ini ya, Fn, VV Fn dan Fn tentunya ini sama. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini tadi untuk Euler kita akan, untuk Feynman Newton kita akan tambahkan Feynman Newtonnya, kita hitung di sini terlebih dahulu, sudah ada ya. Kemudian ini kita append ya, TA-nya kita append di sana. Oke, kita append aja, kita kopikan ya. Ini outputnya saya hilangkan aja, kemudian saya tambahkan untuk Fn, itu adalah Fn variabel yang kita tambahkan, kemudian Fn itu adalah V untuk Feynman Newton, kemudian A ini juga untuk Feynman Newton, ini A Fn ya sama. Oke, sudah. Kemudian kita coba plot ya, kita plot seperti apa ya. Kita velocity-nya yang akan kita gabungkan juga TT VVN. Ini juga nanti coba kita lihat untuk TT dengan VVFN seperti apa. Y nya juga kita plot juga sama, Y Fn. A nya juga mungkin juga biar agak sana kita cantumkan juga aja sekalian Fn. Oke, nah coba kita cek apakah sudah bisa jalan. Kalau jalan berarti oke, kalau enggak ya kita perbaiki. Kita ini ini ada line 48 ya. Kalau kita lihat seperti ini ada line 48 yang bermasalah, indennya ini tadi kan saya, oh iya ini saya tadi ada, ini saya tadi kan oke, ini juga saya hilangkan sekalian. Oke, sekarang saya kira sudah jalan. PLT not defined. Oke, ini saya impornya belum semuanya, saya impor saja sama dengan yang di sini. Oke, ada matplotlib saya masukkan pyplot untuk run gambar ini. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya, ini sudah jalan berarti ya, sudah jalan seperti itu. Kalau kita misalnya mau menggambarkan errornya, error dari V tadi dan error dari Y, bisa nggak ada masalah ya, tinggal dibuat seperti ini. Di sini ada error VA, error YA. Ini untuk menunjukkan untuk error V analitik ya dengan menggunakan Euler, error Y, error relatif untuk metode analitik dengan metode Euler ya. Nah, oke, kalau saya copy di sini, misalnya saya menghitung error V numerik
Feynman Newton ini tinggal ganti aja ini ya, Feynman Newton, ini Feynman Newton. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan ke dalam errornya ya, kita copy array untuk ERFN ini V ya, kemudian V, kemudian Y, kemudian V untuk Euler, kemudian error Y untuk Euler. Oke, tambahkan aja di sini, kita append ya. Nah, di sini apa yang di append? Error V untuk Euler ya, EL ya, itu adalah ERVA. Nah, ini tinggal copy aja biar cepat. Error V Y nya adalah error error VYA nya ya. Nah, ini juga kita bisa copy untuk memasukkan yang error untuk Feynman Newton-nya. Error ini Feynman Newton, ini RVFN, kemudian error YFN, ini error YFN ya. Kemudian kita coba, karena sudah masuk dalam list, kita bisa menggambarkan di subplot ini ya, ini. Oke. Nah, nanti Anda bisa memperbaikinya dengan lebih detail ya. Ini error VL, error Y, kemudian error Feynman Newton, kemudian error Y Feynman Newton. Ini if VA, maka ini ya, else RVA sama dengan 0. Tuh. Ini untuk agar pembagiannya tidak sama dengan 0 ya. Ini juga sama. Ini else nya RVFN sama dengan 0. Ya, ini untuk plotting errornya, error V untuk metode Euler, error Y untuk metode Euler, error V untuk metode Feynman Newton, error Y untuk metode Feynman Newton. Ini bisa kita buat ya, ini blue, ini red, ini cyan, ini green ya, gitu ya. Oke, coba kita run. Oh iya, ini
Jadi kalau kita lihat untuk metode Euler ini lebih besar errornya ya dibanding dengan metode yang satunya ya, seperti itu. Nah, Anda bisa menambahi labelnya, silakan, itu persoalan di layout dan sebagainya, silakan di tugas Anda adalah menambah label sehingga mudah dipahami sambil Anda berusaha untuk mengingat kembali pada saat pemrograman komputer itu. Jadi sangat simple dan mudah untuk itu. Oke, terima kasih. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.